إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khamilatina azakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan dan taufik kepada kita, kemudahan untuk berjumpa kembali, bertemu kembali di tempat ini, di majelis ini. Majelis yang insyaallah ta'ala dipelajari padanya bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakah di dunia dan juga barakah fil akhirah. Karena azakumullah disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, dikisahkan oleh tabi'i yang mulia Zubair bin Adi rahimahullah. Beliau menyatakan, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fashakawna ilaihi ma yulquna minal hajjaj. Maka kami mengeluhkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu apa yang dirasakan, apa yang dijumpai oleh kaum muslimin dari perlakuan kejam Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, penguasa yang zalim pada masa itu. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah menyatakan, isbiru
sabarlah kalian. Fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rabb kalian. Kata sahabat Anas, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, aku dengarkan kalimat-kalimat tadi dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Yakni itu merupakan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadirin azakumullah, dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita kondisi zaman. Tidaklah datang suatu zaman, suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Semakin menjauh dari masa-masa kenabian semakin jelek. Semakin mendekat kepada akhir zaman semakin jelek. Dari hadis ini warahmatullahi wabarakatuh diambil faedah oleh para ulama kita terkait dengan kondisi zaman. Kullama kana az-zamanu aqrab ila ahdi an-nubuwah kana al-khairu fihi akthar. Suatu masa itu, suatu zaman itu apabila lebih dekat dengan masa-masa kenabian, maka kebaikan-kebaikan padanya lebih banyak. Wa kullama ba'da minhu kana syarru fihi akthar. Dan setiap zaman itu kalau lebih jauh dari masa kenabian, maka kejelekan itu lebih banyak dari kebaikannya. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita alami, kita sekarang ini hidup di masa-masa terakhir. Hidup di suatu masa yang sangat jauh dari masa kenabian. 1000 sekian tahun yang lalu. Itu artinya barakallahu fikum, kita sekarang ini hidup di suatu masa yang padanya terdapat sekian banyak kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, penyimpangan-penyimpangan. Kathura fihi syarr. Itu perkara yang nyata yang kita saksikan langsung. Di zaman kita sekarang ini, terlalu banyak yang namanya syahwat, terlalu banyak yang namanya syubhat. Ragam dosa, ragam kemaksiatan, ragam syahwat ada. Ragam syubhat, ragam penyimpangan-penyimpangan dengan berbagai macam bentuknya di mana-mana. Gitu ya. Nyata. Ditambah lagi Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya fitnah itu sudah semakin dahsyat menimpa umat ini, dan sudah beliau saksikan turunnya fitnah itu semenjak beliau masih hidup. Dalam Bukhari Muslim dari hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu disebutkan suatu hari pernah Rasulullah SAW naik di atas benteng-benteng batu, dari benteng-benteng batu yang ada di wilayah kota Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan, hal tarawna ma ara? Apakah kalian wahai para sahabatku menyaksikan apa yang sedang aku saksikan sekarang? Beliau mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatri. Sungguh, kata Rasul, aku sekarang menyaksikan turunnya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti turunnya air hujan.
Itu di zaman siapa? Di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Beliau menyaksikan di kota Madinah, kota suci yang kedua, turunnya fitnah sangat deras. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti turunnya air hujan di sela-sela rumah kaum muslimin, menunjukkan betapa derasnya fitnah tadi, betapa banyaknya fitnah tadi. Sebagaimana air hujan yang sangat deras, yang membasahi semua tanah, yang membasahi semua tempat, kecuali tempat-tempat yang ada perlindungannya. Maka tentunya zaman setelah Rasulullah SAW, fitnah itu semakin dahsyat. Di zaman Rasul masih hidup saja seperti itu yang beliau saksikan. Fitnah turun dengan derasnya kayak air hujan di sela-sela rumah kaum muslimin di kota suci Madinah. Apalagi setelah zamannya Rasulullah SAW, apalagi di selain tempat, di selain kota Madinah, maka lebih dahsyat lagi, lebih mengerikan lagi. Wallahul musta'an. Ditambah lagi kondisi zaman yang memang semakin parah. Alhamdulillah, itu realita zaman. Dalam kondisi zaman yang semacam ini, amalan yang paling mulia, amalan yang paling baik ialah kasratul ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa-masa fitnah, di masa-masa semacam ini. Dan besar pahalanya. Besar pahalanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Singkat pendek hadisnya. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah pada masa-masa haraj itu seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Hijrah kepada Rasul itu secara nyatanya itu dari Mekah ke Madinah tempo dulu yang beliau alami. Seketika kota Mekah masih belum menjadi wilayah Islam. Hanya satu kali itu terjadi. Yang gak mungkin ada yang kedua kalinya. Ibadah pada masa-masa al-haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Sangat besar amalannya. Apa itu al-haraj? Al-haraj dimanakan oleh para ulama al-qatl wal qital. Masa-masa penuh pembunuhan, masa-masa penuh peperangan, wa muqaddimatuhuma dan muqaddimahnya. Yaitu masa-masa yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubuhat, fitnah al-qatl, pembunuhan, fitnah qital, peperangan, kondisi yang sangat mencekam. Seperti yang digambarkan tadi, ibadah pada masa seperti itu pahalanya sangat besar, seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Itu amal yang paling baik, terutama di zaman seperti itu, sebagaimana zaman kita sekarang ini. Ibadah itu dengan segenap dan sepenuh makna ibadah yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah Al-Ubudiyah dengan ucapannya, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Yang namanya ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah,
haji, umrah, ibadah. Membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah. Infak, sedekah, ibadah. Semua amal kebaikan, semua amal kebajikan, ibadah. Thalabul ilmi, ibadah. Menghadiri majelis-majelis ilmu, ibadah. Terkhusus karena pada masa-masa yang seperti sekarang ini, yang sangat-sangat dianjurkan oleh para ulama, dari ibadah-ibadah yang banyak tadi, ialah ibadatul ilmi. Ibadah dalam bentuk thalabul ilmi, mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ilmu agama itu merupakan afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal. Sehingga dalam kondisi banyak fitnah, banyak ujian, banyak syahwat, banyak syubhat, banyak pembunuhan, banyak peperangan, kondisi yang menakutkan di sebagian tempat. Dalam kondisi yang semacam ini, semakin sibuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin sibuk untuk belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin semangat, semakin giat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, mengkaji ayat, mengkaji hadis, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ibadah yang paling afdal, paling afdal. Dan itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Khonafidina azakumullah, di samping al-ilm, ibadah yang juga dinyatakan afdal pada masa-masa sekarang ini ialah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan tugasnya para anbiya wal mursalin, dan tugas yang dipikul oleh para pengikut Nabi dan Rasul, dari kalangan para ulama, dari kalangan para tulabul ilm, dan semua kaum muslimin yang memiliki ilmu, walaupun cuma satu ayat, berkewajiban untuk berdakwah kepada Allah. Dikatakan sebagai afdalul ibadah, ibadah yang paling afdal di zaman sekarang ini, dikatakan tantangannya lebih berat, ujiannya lebih berat, kondisinya lebih berat. Dakwah di tengah-tengah masa-masa fitnah, dakwah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang penuh dengan syahwat, dakwah di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan syubhat, ibadah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Khairan azakumullah. Satu hal penting yang harus dimengerti oleh kita semua terkait dengan masalah dakwah ilallah, dan yang mungkin kita nasihatkan pada antum semua pada kesempatan malam hari ini, dikarenakan antum berada di sebuah tempat komunitas salafiyin ahlus sunnati wal jamaah, yang ada tempat taklim padanya, yang insyaallah ta'ala yasarallahu umur akan ada masjidnya. Masjidnya yang lagi diproses di belakang kita itu. Barakallahu fikum. Maka harus dimengerti terkait dengan bab ad-da'wati ilallah. Yang harus dimengerti ialah satu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Satu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah yang harus difahami oleh kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku yang aku tempuh. Jalan
jalannya para anbiya wal mursalin. Apa itu? Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man taba'ani. Jalan yang aku tempuh ialah aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Rasul juru dakwah, para pengikutnya juru dakwah. Rasul dakwahnya di atas basirah, para pengikut Rasul juga demikian, dakwahnya harus di atas basirah. Ayat ini seperti yang saya katakan di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya dakwah ilallah itu merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan hidup yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, juga sabilu atba'ihim, jalan yang ditempuh oleh para pengikut Nabi dan Rasul pada masing-masing umat yang harus ditempuh. Dan dakwah itu merupakan ibadah paling afdal. Dalam hadis ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu bimbingan yang itu merupakan dakwatul anbiya wal mursalin, yaitu dakwahnya ala basirah. Harus punya basiratun fid dakwah, basirah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basirah itu dimaknakan dengan al-ilmu wal huda, ilmu dan bimbingan. Di atas ilmu, di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam semua hal. Karena Allah disebutkan dalam para ulama kita yang namanya basirah itu mencakup 3 perkara. Ini yang antum harus pahami sebaik-baiknya supaya dakwah antum insyaallah taala maqbulah, diterima oleh banyak pihak. Dakwah yang syar'iyyah di atas sunnah ala basirah. Yang pertama ialah basiratun fima yad'u ilaih. Seorang dai itu harus memiliki basirah pada apa yang dia sampaikan. Harus memiliki basirah, memiliki ilmu tentang apa yang dia sampaikan. Artinya dakwah harus dibangun di atas dasar ilmu. Dai-nya harus punya ilmu, supaya yang dia sampaikan itu ilmu, perkara ilmiah, ayat, hadis, keterangan para ulama. Bukan dakwah di atas kejahilan, bukan orang jahil yang berbicara. Basiratun fima yad'u ilaih. Ini khusus berkaitan dengan sang dai. Harus memiliki bekal ilmu yang cukup dalam berdakwah. Apalagi kalau dakwahnya itu di tengah-tengah masyarakat luas. Di tengah-tengah masyarakat luas. Harus punya basirat fima yad'u ilaih, punya ilmu yang akan dia dakwahkan. Yang kedua ialah basiratun fi ahwalil mad'uwin. Dia harus memiliki basirah, memiliki ilmu tentang kondisi para mad'unya, kondisi masyarakat yang dia dakwai. Audiens dakwahnya harus dia pahami. Masing-masing tempat berbeda-beda karakter mad'unya. Lain di Kalimantan, lain di Jawa, lain pula di Sumatera, lain pula di Sulawesi, lain pula di Irian Jaya, lain dalam negeri, lain pula di luar negeri. Masing-masing tempat memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah gitu ya. Yang namanya mad'u memiliki kemampuan ilmiah yang berbeda-beda. Ada seorang mad'u yang punya ilmu agama cukup, ada yang sedang, ada yang tidak punya latar belakang agama sedikit pun, abangan. Bahkan mungkin primitif, orang yang di pelosok-pelosok selama
yang sama sekali tidak mengerti perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang masuk dalam kelompok intelektual yang lebih mengedepankan intelektualnya, kemampuan ilmu dunianya. Ada yang polos, macam-macam. Yang namanya mad'u, ada yang kafir, ada yang muslim. Yang muslim ada yang sunni, ada yang selain sunni. Yang muslim ada yang saleh, ada yang thaleh. Yang muslim ada yang gampang menerima, ada yang susah menerima. Macam-macam yang namanya mad'u itu. Maka seorang dai harus memahami bagaimana kondisi mad'unya. Tidak bisa ya kalau tina'azakumullah yang namanya dakwah itu hanya kemudian diem saja di ruangan kecil ini. Saya nggak mau dakwah keluar lah, di sini saja. Satu peta ini aja lah, 4 dikalikan 5 ini. Ya, dapat kayak gimana ya? Oh 67. Oh, siap. Iya. Tidak bisa. Yang namanya seorang dai harus keluar, harus interaksi dengan masyarakatnya, harus. Dan dia harus tahu masing-masingnya, mana yang alim, mana yang tidak alim, mana yang abangan, mana yang hijau, mana yang nerima, mana yang tidak, mana yang soleh, mana yang toleh, mana yang sunni, mana yang nggak sunni. Harus tahu semuanya. Bagaimana karakternya? Itu basiratun fi ahwalil mad'uin. Yang ketiga ialah basiratun fi kaifiyatid dakwah. Memiliki basirah, memiliki ilmu tentang tata cara dakwahnya. Ini lebih penting lagi. Kaifiyatud dakwah itu azakumullah, satu sisi harus memperhatikan mad'unya masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah kamu semua kepada jalan Rabb kamu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan dialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Ada hikmah, ada mau'izah, ada jidal. Itu kaifiyah dakwah. Barakallahu. Ini tergantung mad'unya. Seorang dai harus tahu kapan mad'u ini dengan hikmah, kapan dengan mau'izah hasanah, kapan dengan jidal. Tidak bisa semua jidal terus. Sama orang alim diajak jidal, sama orang yang punya semangat agama diajak jidal, sama orang yang awam polos diajak jidal. Hancur yang namanya dakwah. Harus tahu kapan bil hikmah, kapan mau'izah hasanah, kapan jidal. Sehingga dalam Islam, khanatina azakumullah, yang namanya uslub dakwah dibagi dua secara global. Yang pertama ialah dengan cara ar-rifq wal lin, kelemah lembutan, kesantunan, takliful qulub, melembutkan hati dengan bahasa yang halus, PDKT, pendekatan pada masyarakat, melembutkan hati mereka, tegur sapa dengan mereka, muamalah yang baik dengan mereka, akhlak dan adab yang mulia dengan mereka. Itu disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Allah memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk punya sifat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi bisa bersikap lunak kepada mereka.
lintalahu lin, bersikap lembut, lunak kepada mereka masyarakat kamu. Kalau seandainya engkau wahai Rasul fawwan, orang yang kasar ucapannya, ghalidhul qalbi, kaku hatinya, lan fadhu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sekitar. Kalau main kasar terus bubar masyarakatnya. Harus yang nyaris boleh terlalu kesatuan tak difluku. Barakallahu. Uslub yang kedua ialah uslub syiddah wal ghilbah. Dengan cara tegas, lugas. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam bersikap demikian kepada orang-orang kafir dan kepada kaum munafikin. Allah mengatakan di At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, jahidil kuffar, perang kamu melawan orang kafir, wal munafiqin, dan orang munafik, waghlub alaihim, dan sikaplah tegas, bersikaplah tegas, lugas kepada mereka. Tempat mereka adalah jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ada itu yang namanya ghilbah, syiddah, jihad. Itu ada. Itu uslub yang kedua. Namun Allah menyebutkan orang-orangnya, kaum kufar dan kaum munafiqin. Kaum munafiqin. Terkait dengan dua uslub ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Disebutkan di akhir surah Al-Fatah, Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau, para pengikutnya, sifatnya adalah asyidda'u 'alal kuffar, keras, syiddah, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi penuh dengan kasih sayang, dengan kelembutan di antara mereka kaum muslimin. Juga di Al-Maidah, di Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang-orang yang beriman, ketika Allah mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah akan datangkan suatu kaum, Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah. Sifatnya apa ya? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman, dan keras menampilkan kewibawaannya di hadapan orang-orang kafir. Dua prinsip, lin, syiddah. Apa yang disampaikan tadi barakallahu fikum terkait dengan tiga basirah ini, basirah pada apa yang dia dakwahkan, basirah terkait dengan kondisi mad'u, basirah terkait dengan kaifiat dakwah, itu diambil oleh para ulama dari hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, ketika Rasul SAW mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dakwah ke Yaman. Itu disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibn Abbas, "Lamma ba'atha Rasul alaihi salatu wassalam Mu'adzan ila al-Yaman, qala
Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah ila akhir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman, beliau berkata kepada sahabat Mu'ad, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang kali pertama kamu sampaikan kepada mereka ialah la ilaha illallah. Bukan ila ayyuhidullah, sampaikan kepada tauhid kepada Allah. Kalau sudah, sampaikan sholat. Kalau sudah, sampaikan zakat. Sampaikan hakim. Sudah. Sudah. Tebe. Antum perhatikan dalam hadis ini, siapa yang diutus Rasul ke Yaman? Sahabat Mu'ad. Siapa gerangan sahabat Mu'ad? Siapa gerangan sahabat Mu'ad? Coba diem. Abangan atau seorang sahabat, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk ulama sahabat, ulamanya sahabat. Nah, itu artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus dai-dai yang berbobot, yang punya ilmu. Itu namanya basiratun fima yad'u ilai. Punya basirah tentang apa yang dia dakwahkan. Dai-nya itu alim. Dai-nya itu memiliki ilmu. Semacam sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu arda. Kemudian sebelum berangkat Rasul memberikan briefing kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Apa kata Rasul? Innaka ta'ti qauman ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad bin Jabal akan mendatangi ahli kitab di Yaman. Beliau menjelaskan tentang apa ini sekarang? Kondisi mad'u. Namanya apa? Basiratun fi ahwalil mad'uwin. Basirah tentang kondisi mad'u. Di briefing sama Rasul supaya sahabat Mu'ad tahu siapa yang dihadapi. Ahli kitab, persiapan. Setelah itu Rasul mengatakan, hendaklah yang kali pertama kamu sampaikan kepada mereka ialah kalimat la ilaha illallah. Disebutkan bahwa yang sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini membahas masalah apa ini? Kaifiyat dakwahnya. Cara mendakwai mereka itu apa? Sampaikan sama Rasul. Fokus pada pembahasan tauhid. Islamkan mereka. Islamkan mereka. Ajak mereka semua bertauhid kepada Allah. Beribadah kepada Allah semata. Itu basiratun fi kaifiyatid dakwah. Maka alhamdulillah azakumullah. Fokusnya sekarang ini ialah pada kalian semua yang sedang berupaya untuk membina sebuah dakwah di tempat ini. Dakwah sunnah insyaallah, dakwah salafiyah insyaallah taala. Maka harus diupayakan ada 3 perkara ini. Basiratun fima yad'u ilai, basiratun fi ahwalil mad'uwin, basiratun fi kaifiyatid dakwah. Maka yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan kajian-kajian harus terus menambah wawasan keilmuannya. Barakallahu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pembimbing di sini, ada ustaz di sini, barakallahu fikum, yang bisa membimbing antum ilmu agama Allah yaumiyan, mendampingi antum. Sesuatu yang jarang dijumpai di tempat-tempat yang lain. Barakallahu fikum. Maka perlu untuk kemudian memperhatikan kondisi mad'u dan kaifiyat.
Yang perlu diingatkan di sini, mad'u itu bukan semata-mata ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Bukan di ruangan 6x7 ini. Bukan 4x5 ya, 6x7. Ini satu bagian. Yang namanya mad'u itu barakallahu fikum ummah bikamiliha, seluruh umat. Kalau di sini ya ikhwan-ikhwan yang ada di sini dan masyarakat luas. Jangan bayangkan dakwah cuma di sini saja, enggak, keluar. Maka di situ antum harus mengetahui bagaimana kriteria masyarakat antum. Bagaimana kriteria mereka, bagaimana latar belakang mereka, bagaimana keagamaan mereka, bagaimana tingkat ilmiahnya mereka. Harus tahu. Kemudian masing-masing orang yang antum kenal ini siapa? Tokoh masyarakat atau orang biasa, seorang alim atau seorang jahil? Harus paham. Tujuannya apa? Untuk pembahasan berikutnya kaifiyah dakwahnya. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah itu bukan dakwah yang tertutup, tapi dakwah yang terbuka. Mengajak semua umat manusia kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah di atas bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sehingga yang diajak, yang didakwahi bukan semata-mata ikhwan, tapi luas. Maka harus memiliki yang namanya basiratun fi ahwalil mad'uwin. Kemudian harus memiliki yang namanya kaifiyatul dakwah. Kapan antum bil hikmah, kapan mau'izah hasanah, kapan harus terpaksa jidal bila dia ahsan dengan cara yang terbaik, kapan dengan rizqun wali, dengan kelemah lembutan, kapan dengan syiddah, dengan ketegasan dan kelukasan. Harus paham, menyesuaikan kondisi masyarakatnya masing-masing. Terlebih lagi barakallahu nanti kalau jadi masjidnya ini target berapa tahun? Setengah tahun. Masya Allah. Katanya orang Sidayu, tempatnya kita orang bangun ganti nafas ini. Orang biasanya kan bangun pakai nafas, kasih fondasi nafas panjang gitu, bikin tiang-tiangnya nafas lagi bangun itunya, ini langsung jadi tanpa nafas. Kelamaan nafasnya, alhamdulillah. Nah, harus diupayakan sekarang sampai terus mudah-mudahan kasih kemudahan menyelesaikan masjid yang mulia ini insyaallah taala. Harus diupayakan yang namanya tafsiratun fi hadhihi kalam. Terus ditingkatkan ilmiah kita masing-masing. Banyak mengkaji, banyak ta'lim, banyak membaca, banyak mendengarkan ceramah-ceramah yang bagus. Terus supaya kualitas ilmiah kita itu naik. Barakallahu. Sehingga punya kemampuan untuk kaifiyah dakwah, punya kemampuan untuk membaca kondisi para mad'u. Harus ada yang namanya hubungan dengan masyarakat, interaksi dengan mereka, sosial dengan mereka semua. Ta'liful qulub, melembutkan hati masyarakat sekitar kita ini, supaya mereka mengetahui ini bukan dakwah yang tertutup, bukan dakwah yang eksklusif, tapi dakwah yang terbuka, dakwah yang penuh dengan rahmat, dakwah yang indah, dakwah yang luar biasa. Kedepankan yang namanya akhlakul karimah, kedepankan yang namanya adab yang mulia, kedepankan yang namanya muamalah hasanah, tegur sapa dengan masyarakat kita, salam kepada mereka, ajak mereka beribadah bersama di tempatnya kita, ajak jamaah bersama-sama, ajak jumatan bersama-sama. Bukan sama tabligh ya. Nah, terus begitu. Nah, sehingga ada kerjasama yang bagus, terutama terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat. Antum harus banyak melembutkan hati mereka. Ta'liful qulub, melembutkan hati tokoh-tokoh masyarakat kita, supaya mereka mengerti siapa kita, memahami siapa kita, dan syukur-syukur mendukung kita. Yang berikutnya harus ta'lif dengan ulatul umur, bersikap lemah lembut kepada para penguasa kita, al-ittisal bihim, koordinasi yang bagus dengan para penguasa kita, kerjasama dengan mereka, ta'awun dengan mereka, dan segala macamnya terkait dengan hal-hal yang bersifat dakwahiyah.
Sehingga diharapkan para penasihat bahwa ke depan nanti semakin luas, semakin terbuka, semakin indah dakwah yang kita upayakan bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara rifqun walin, dan pada waktunya nanti ada dengan cara syiddah, ghilbah dan segala macam. Jadi inginkan barakallahu fikum untuk kita semuanya. Na'am barakallahu fik. Ini sedikit tausiah dari saya yang sesungguhnya itu merupakan nasihat pribadi. Dikarenakan masing-masing kita juga mengembang sebuah dakwah tempat masing-masing. Itu nasihat saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Pandang lebih jauh dakwah itu. Jangan hanya memandang sekup 6x7, tapi pandang yang luas depan sana. Tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan dakwah sunnah kepada semua lapisan masyarakat, bukan semata-mata di landasan ulin, tapi harus meluas. Seluas Banjarbaru, seluas Banjarmasin, seluas Martapura, dan tempat-tempat yang lain, seluas Kalimantan Selatan, seluas Kalimantan, bahkan seluas tanah air, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Hakikatnya dakwah, sehingga punya pandangan yang sangat jauh apa yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan untuk dakwah, terutama di wilayah antum berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira untuk malam ini cukup sekian. Walaupun itu karena baru tiba, jadi kan di sini masih setengah-setengah gitu ya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan besok pagi langsung mulai subuh besok pagi, subuh sampai siang kita mulai kajian kita insyaallah ta'ala. Apa namanya? Korban sesuai dengan sunnah. Mau baik kita apa enggak? Kalau mau antum fotokopi Bulughul Maram, Kitabul Adhahi, Babul Adhahi, bab masalah udhiyah. Itu paling selembar setengah. Tapi saya dikasih ya fotokopiannya. Barakallahu. Jadi kita baca riwayat-riwayatnya, nanti kita kaji insyaallah taala hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Insyaallah taala. Ya, mungkin kan? Ada yang punya kita Bulughul Maramnya? Matan Bulughul Maram, jangan pakai syarah. Syarah baca sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Pagi sampai siang, malam sampai ngantuk. Nah gitu kan? Kemudian hari Ahad sore sampai selesai. Insyaallah taala. Insyaallah taala. Mungkin cukup sekian untuk malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.